Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan diskusi meskipun lewat online. Adapun topik yang akan kami bahas adalah asam nukleat. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhammad Asmar sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Putri Angel, Ratna, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Nurul Yahya. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati adalah pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk teman-teman membacakan materi yang pertama dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya untuk memaparkan materi tentang asam nukleat. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian, menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat, jika unit-unit pembangunannya deoksiribonukleotida atau DNA, dan jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida, disebut asam ribonukleotida RNA. Asam nukleat juga merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung rebuse, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA, ribnucleic acid, atau asam ribonukleat, yang berguna dalam sintesis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA, deoksiribonucleic acid, atau asam deoksiribonukleat, yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Dalam asam nukleat terdapat 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu 2 purin dan 2 primida. Baik dalam RNA maupun DNA, purin selalu adenine dan guanine. Dalam RNA, pirimidin selalu sitosin dan urasin. DNA pirimidin selalu sitosin dan timin. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dari jaringan-jaringan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Nurul Yahya ingin melanjutkan materi dari Putri, yaitu bagian B, fungsi asam nukleat. Fungsi asam nukleat terbagi atas 4, yaitu yang pertama, menyimpan, mereplikasi, dan mentranskripsi informasi genetika. Kedua, turut dalam metabolisme. Yang ketiga, menyimpan energi. Yang keempat, sebagai koenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu komposisi molekuler dan ukuran asam nukleat. Asam nukleat dapat bervariasi dalam ukuran, tetapi umumnya molekul yang sangat besar memang. Molekul DNA yang mungkin merupakan molekul individu terbesar yang diketahui dipelajari dengan baik di biologi melalui asam nukleat. Berbagai ukuran dari 21 nukleotida kecil mengganggu RNA ke kromosom besar. Satu kromosom manusia adalah molekul tunggal yang berisi pasangan basa 247 juta. Dalam kebanyakan kasus, molekul DNA alami adalah untai ganda RNA dan molekul untai tunggal.
Ada pengecualian banyak, namun beberapa virus memiliki genom tersebut dari RNA. Untai ganda dan virus lainnya memiliki DNA beruntai tunggal, genom, dan dalam beberapa keadaan, struktur asam nukleat dengan 3 atau 4 helai bisa terwujud. Asam nukleat adalah linear polimer atau rantai dari nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen purin atau pirimidin nukleobase, kadang-kadang disebut basis nitrogen atau hanya basa, sebuah pentosa gula, dan fosfat kelompok substruktur yang terdiri dari gula nukleobase ditambah disebut sebuah nukleosida. Jenis asam nukleat berbeda dalam struktur gula dalam nukleotida mereka. DNA berisi 2 deoksiribosa sedangkan RNA mengandung ribosa di mana satu-satunya perbedaan adalah adanya gugus hidroksil. Juga nukleobasa ditemukan di kedua jenis asam nukleat yang berbeda. Adenin, sitosin, dan guanin dapat ditemukan di kedua RNA dan DNA. Sedangkan timin terjadi pada DNA dan urasil terjadi pada RNA. Gula dan fosfat dalam asam nukleat saling terhubung satu sama lain. Dalam rantai bolak gula fosfat tulang punggung melalui fosfodiester hubungan dalam nomenklatur konvensional karbon-karbon di mana gugus fosfat melampirkan adalah ujung 3-5 dan akhir karbon dari gula. Hal ini memberikan asam nukleat direksionalis dan ujung-ujung molekul asam nukleat yang disebut sebagai 5N dan 3N. Para nukleobasa bergabung ke gula melalui N-glycosidik hubungan yang melibatkan nitrogen cincin nukleobase N1 untuk pirimidin dan N9 untuk purin, dan karbon 1 dari cincin gula pentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu pengertian asam deoksiribonukleat. Asam deoksiribonukleat atau sering dikenal dengan singkatan DNA adalah sejenis molekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Asam deoksiribonukleat merupakan asam nukleat yang berisi instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua organisme hidup. Peran utama dari molekul DNA adalah penyimpanan jangka panjang informasi, dan DNA sering dibandingkan satu set cetak biru karena berisi petunjuk yang dibutuhkan untuk membangun komponen lain sel seperti protein dan molekul RNA atau asam ribonukleat. Segmen DNA yang membahas informasi genetik ini sering disebut dengan gen, tetapi urutan DNA lain memiliki tujuan struktur atau terlibat dalam mengatur penggunaan informasi genetiknya. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan kepada saya untuk melanjutkan sifat-sifat asam nukleat yang ketiga, yaitu asam ribonukleat. Asam ribonukleat fungsi dalam mengkonversi informasi genetik dari gen ke dalam sekuens asam amino dari protein. Ketiga jenis universal termasuk RNA transfer, messenger RNA, dan RNA ribosomal. Messenger RNA bertindak untuk membawa informasi urutan genetik antara DNA dan ribosom, mengarahkan sintesis protein, sedangkan ribosomal RNA adalah komponen utama dari ribosom dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida. Transfer RNA berfungsi sebagai molekul pembawa untuk asam amino yang akan digunakan dalam sintesis protein dan bertanggung jawab untuk decoding mRNA. Ciri-ciri asam ribonukleat: yang pertama, terdiri dari rantai tunggal poliribonukleotida. Yang kedua, hampir seluruhnya terdapat di sitoplasma, juga terdapat pada virus. Yang ketiga, rantai tunggal. Ada 3 macam dari RNA, yaitu tRNA,
atau transfer RNA. Yang pertama molekul yang kecil, yang kedua basanya sama dengan A, G, dan U yang termetilasi. Yang ketiga jumlahnya hanya sedikit dari total RNA dalam sel. Yang keempat mengangkut transport asam amino spesifik ke ribosom untuk proses sintetis protein. Yang kedua yaitu mRNA. Yang pertama basanya sama dengan A, G, C, dan U. Yang kedua disintesis dalam inti sel pada proses transkripsi. Yang ketiga pembawa informasi genetik dari DNA untuk tempat sintetis protein. Yang keempat umurnya pendek karena mengalami degradasi atau resintesis. Yang ketiga RNA atau ribosomal RNA. Yang pertama bagian terbanyak dari RNA dalam sel. Yang kedua merupakan 60% dari berat ribosom. Yang ketiga basa utamanya sama dengan A, G, C, U. Demikian tadi presentase kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.